Assalamualaikum Ina. Waalaikumsalam Mbak Tifa. Aduh, nih aku ngeliat ada yang beda dari raut wajahmu ya. Kenapa sih nggak sempet sahur ya? Kayaknya kurang bertenaga ya. Kok tahu sih? Jadi aku lagi nunggu-nunggu azan dikumandangkan. Oh, tapi kayaknya raut wajahmu ada yang beda deh. Kayak kamu lagi banyak pikiran ya, lagi overthinking ya. Aduh, Mbak Tifa tahu banget deh. Iyalah. Mbak, barusan tuh Gimana? aku sambil ini sih merenung ya. Sebenarnya asal muasal kenapa umat muslim di seluruh dunia itu diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini gitu. Sebenarnya awalnya itu dari mana sih? Kenapa ada kewajiban untuk kita melakukan itu semua? Wow, ini kayak pertanyaannya jadi aku ikutan mikir ya, tapi aku nggak tahu jawabannya sih. Yang aku tahu ya yang namanya umat Islam memang kan setiap bulan Ramadan harus dan juga wajib ya bagi yang bisa, bagi yang sudah dewasa balik itu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mungkin kalau cuma sehari 2 hari, wah kayaknya gampang banget. Kenapa harus 30 hari gitu kan? Kok kayaknya lama banget. Dan itu cuma kita temuin sekali dalam 1 tahun gitu kan. Aku juga nggak tahu jawabannya sih. Gimana kalau kita tanya sama yang lebih paham aja? Nah, ide bagus tuh. Karena ini loh, tadi aku udah ngeliat ada Bu Dr. Adib Sofia yang itu Masya juga Allah. sudah banyak kiprahnya di mana-mana. Tadi aku ngeliat lagi ada di daerah TVRI sih. Coba kita lihat ya, mungkin beliau ada di sekitar sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silahkan. Ini panjang umur nih, karena barusan disebut namanya Bu Adib, tahu-tahu udah muncul. Karena tadi aku ngeliat pas baru masuk gitu ya. TVRI. Ini sayapnya disimpan di mana sih Bu? Tadi di luar, mantel, payung, bisa aja. enggak ya? Wow, alhamdulillah ya. Kali ini sudah bersama dengan kita, tentunya di program acara Cahaya Ramadan ya pemirsa TVRI Jogja. Ini adalah Bu Dr. Adib Sofia, yang mana beliau ini adalah Wakil Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lengkap, browsing. Karena ya. sudah sesuai skripnya, Oh, kita iya, sama oke. sih dimarahin produser soalnya. Baiklah. Tapi kabarnya baik hari ini ya, Bu Adib Baik, ya. baik, alhamdulillah. Kalau saya biasanya ngeliat di YouTube-nya kan, ini ada lagu-lagu baru kayaknya waktu kemarin-kemarin seperti upload ya. Oke, bisa emang. Iya. Kan bukan orang Jawa. Iya, Tahu kan ya? ngerti Oh, dikit-dikit. Udah jadi orang Jogja. Tapi Oke. tadi ini nih, Ina juga sempat ada kegalauan sedikit ya. Oh. Lebih ke pertanyaan agak overthinking tadi. Oh, Kamu gitu. mau nanya apa sih sebenarnya? Iya nih Bu. Sayang. Iya, jadi ini tuh tadi tuh kayak ada overthinking, terus ngerasa kayak sebenarnya apa sih asal muasalnya kenapa seluruh umat muslim di dunia pada bulan Ramadan diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Oke. Kenapa harus 30 hari sih Kenapa ya, harus Bu? 30 hari ya? Dan mau aja ya. Kan karena taunya dapat pahala gitu kan. Iya. Mulainya Ini gimana? memang perintah untuk kita berpuasa ada banget secara sistematis di surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 85. Itu udah sistematis banget menerangkan bahwa kenapa sih kita berpuasa, nggak cuman untuk umat yang sekarang yang muslim saja, tapi sebelum kita juga diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Di situ kan ada kutiba alaikum, di mana-mana banyak yang membahas itu di awal. Kayaknya saya juga nonton dari TVRI beberapa waktu lalu juga ada yang membahas ayat itu, bahwa ini semua untuk menunjukkan ketakwaan kita, la'allakum tatakun, bahwa kamu itu biar menjadi orang yang bertakwa. Terus kalau kita gali di yang ayat paling akhirnya yaitu 185, di situ ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun gitu. Jadi ayat itu sangat lengkap dari deskripsi ya, dari definisi sampai menjelaskan, sampai kamu itu kalau nggak bisa saking wajibnya diganti pada hari yang lain, misalnya dalam perjalanan lagi sakit diganti hari yang lain. Jadi harus. Kenapa? Tadi sudah disebut biar kita ini menunjukkan ketakwaan kita. Terus di ayat itu disebut biar kamu itu menjadi orang yang bersyukur.
Kenapa bersyukur? Karena kita masuk ke bagian berikutnya. Karena kita kalau sudah mau berislam emang harus sampai pada sistem rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu tema kita hari ini ya. Oh gitu? Rukun iman dan juga rukun Islam. Jadi udah oke, mulai oke. ada bayangan ya, ternyata ketakwaan seseorang ini juga erat kaitannya dengan keimanan. Jadi kita balik lagi gitu ya, kalau kita merunut, ada yang namanya rukun iman, ada juga rukun Islam. Kenapa juga isinya banyak gitu ya, ada beberapa dan itu harus dilengkapi semuanya. Kenapa? Apa sebenarnya rukun iman, rukun Islam Rukun itu? iman dulu ya. Iman itu kan artinya percaya. Iya. Percaya. Percayanya nggak cuma percaya karena rasional ya, kita kemudian secara eksperimental, kemudian juga percaya karena kita mengalami atau secara fakta kita bisa melihat, tapi betul-betul percaya yang membuat kehidupan kita berubah, yang kita larut di dalamnya dan mengikuti semua sistem yang ada di dalam keimanan kita. Percaya kepada Allah sudah pasti ya, bahwa ada suatu kekuatan besar yang membuat hidup kita ini teratur gitu, yang kita bisa bernafas, kita bisa makan, minum, beraktivitas sehari-hari. Masa nggak ada yang menciptakan sih gitu? Itu ada semua karena semua terjadi karena Allah. Kemudian ada iman kepada malaikat. Allah itu ada di sana kan ya. Kemudian manusia ada di sini gitu. Nah, semua ini memerlukan itu ada apa namanya? Malaikat-malaikat yang membuat semua sistem itu bisa kita ikuti gitu. Kemudian ada iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Itu semua adalah sistem yang kita ikuti. Artinya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita selalu terikat dengan sistem itu dengan cara kepasrahan gitu, bahwa itu semua kita yakini betul, semua hidup kita selalu memikirkan kalau begini, oh ini ada Allah yang melihat, kalau begini, oh itu ada aturannya di dalam Al-Quran, kalau begini, oh itu ajaran-ajaran yang disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat tidak mengatakan begitu. Jadi ada kontrol dalam diri kita sehingga hidup kita menjadi teratur. Keselamatan fid dunya wal akhirah kemudian menjadi tujuan. Goalsnya adalah tadi la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Begitu. Ini biar kita lebih paham lagi maknanya seperti apa sih rukun iman dan juga rukun Islam. Ini ada teman kita nih Bu Adib yang udah siap sedia untuk melantunkan ayat suci Al-Quran kita dengarkan. yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 136. Silahkan nih Mbak Ainun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Ainun. Aduh, langsung terenyuh ya rasanya setiap kali ada lantunan ayat suci Al-Quran tuh rasanya langsung. Apalagi Mbak Ainun, Mbak. Saya pernah dengar tuh sampai rumah nggak bisa lupa sama suaranya Mbak Ainun. Udah juga wajahnya kayaknya ya. Aduh, indah sekali begitu. Semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tadi juga saya sempat mendengar gitu ya betapa indahnya. Tadi ada pilihan kata-kata yang disampaikan oleh Bu Adib gitu ya. Bagaimana
bagaimana kemudian iman itu bisa lekat dengan kita larut di dalamnya. Berarti kita pasrah gitu ya. Kita yakin bahwa iman itu ada. Tapi sebenarnya letak iman itu ada di mana sih? Letak iman yang ada di dalam diri kita, Mbak. Kalau di dalam teori-teori pembelajaran itu ya, dan juga teori psikologi kan dikatakan kalau memang kita memahami itu wilayahnya ada afeksi, pikiran, ada perasaan, dan juga ada psikomotor gitu. Nah, tiga-tiganya ini juga bisa kita pakai untuk melihat iman itu. Pikiran kita oke, bahwa Allah ini ada, malaikat ini ada, kitab-kitabnya ada gitu. Siapa yang bisa melawan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tidak benar? Kan semuanya itu bisa dibuktikan, semuanya itu bisa kita terima nalar gitu, bahwa ini ada karena ini kan semuanya ada gitu. Kemudian oh ini hari akhir itu memang ada, semua dinalar ya dengan cara pikiran. Kemudian juga dengan cara perasaan atau afeksi tadi. Kita betul-betul merasakan nikmatnya loh, kita ini di dalam beriman, di dalam berislam gitu. Aspeknya aspek di dalam afeksi ya, perasaan kita. Dan juga di dalam Islam disyaratkan juga persoalan psikomotor. Apa yang sudah kamu lakukan dengan keimananmu, dengan keislamanmu. Makanya disebut juga khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik orang kalau sudah beriman dan berislam, dia mengembangkan nih kemanfaatannya untuk orang banyak. Masya Allah. itu Mbak. Jadinya tiga-tiganya ya? ada di mana? Di sini, dan di sini. Oke. Nah, ini tadi sedikit mengutip nih dari liriknya teman-teman Alpha Voice. Tadi dikatakan kan ada sehat sebelum sakit, ada juga hidup sebelum mati. Aduh, kalau udah ngomongin mati tuh rasanya langsung merinding gitu kan. Kita tuh nggak tahu gitu nanti tuh seperti apa sih kehidupan kita setelah di dunia. Apakah kita masih ketemu keluarga kita? Apakah kita nanti dipertemukan dengan kondisi yang baik di surga atau mungkin di neraka? Gimana sih sebenarnya Bu Adip agar kita bisa mengimani gitu? Dalilnya tadi hari kan akhir. Igtanim khomsan qabla khomsin ya, persiapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kalau nggak kita siapkan tiba-tiba blek jeglek aja. Kita nggak punya bekal, naudzubillah min dzalik ya. Kalau bisa dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, hidup ini kita tata, nabung sedikit demi sedikit sehingga kalau sudah sampai waktunya semua akan ditimbang dengan maksimal kan gitu ya, tabungan amal kita. Saya punya lagu juga loh yang relate dengan itu. Bisa nyanyi ternyata. Ternyata penyanyi nih Bu Dokter kita. Gini lagunya, lagu Jawa Mbak. Ini kan TVRI Jogja ya. Nanti saya terjemahkan deh buat Mbak Tifa dan Mbak Ina. Boleh. Gimana Bu lagunya? Judulnya itu saya nggak tahu apa, tapi menghafalkan depannya aja. Ini yang ngajarin ibu saya dari kakek saya dan sebagainya ya. Dan seterusnya kok sebagainya sih gitu. Prosedulur podo elingo nggonmu urip ning alam donya temenono nggonmu ngaji tembe mburi ben ora rugi elingo yen katimbalan yen wis wanci raleh wakilan disandangi sarwa putih yen wis mangkat ra bisa mulih ditumpakke kereta Jawa lan rodane rupa manungsa dijujuke yen jero guwa tanpa bantal tanpa kloso ditutupi anjang-anjang diurugi peng pirang-pirang saiki kari adang-adang kirimane anak kang soleh gitu lagunya. Udah selesai nyesek ya? Iya langsung seret gitu sampai bawah dari ubun-ubun. Apa itu? Jadi wahai saudara ayo ingatlah hidup kita di dunia ini gitu. Besok kalau sudah kita meninggal dunia sudah nggak bisa lagi kita ngapa-ngapain gitu. Hanya kita ini sandangi sarwa putih itu dibajuin yang serba putih gitu, di kain kafan. Kemudian kita dinaikkan keranda yang di situ disebut sebagai kereta Jawa gitu Mbak. Terus kita ditaruh di goa, nggak ada siapa-siapa yang menolong, nggak ada harta kita, yang ada cuman kain kafan itu yang melekat di badan gitu. Dan diurugi itu
dikasih tanah berkali-kali ya, sehingga pada saat seperti itu dalam kesendirian yang berteman dengan kita hanya amal ya, dan juga doa anak soleh yang selalu kita rindukan, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan juga doa anak soleh. Itu kaitannya sama iman dan Islam, Mbak. Kalau kita tidak mempercayai adanya hari akhir, bahwa hidup ini akan berakhir, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro ya. Kiamat kecil itu adalah kematian, dan kiamat kubro nanti adalah pada saat kiamat yang beneran itu datang ya. Dan ya bukan berarti kiamat sugro tidak beneran ya, yang besar itu ya. Kemudian kalau kita tidak mempercayai takdir kita sampai di sini nih, kematian kita misalnya ya, qada dan qadar tidak kita percayai, ya kita kualitas hidup kita pasti gitu-gitu aja. Tidak selalu ada self improvement atau peningkatan. Jadi harus ada hidup kita terencana. Kalau kita mau menghadap Allah nanti di hari akhir, apa saja yang kita persiapkan. Kalau bisa grafik hidup kita itu gini bentuknya, jangan gini grafiknya, tuing gitu. Jadi nah, seperti itu Mbak. Kita persiapkan untuk masa depan. Betul. Kena di apanya? Di dalam hati. Jadi ingat lagi gitu kan, nanti aduh ketemu nggak ya sama anak, suami gitu kan. Sendiri kita mempertanggungjawabkan semuanya. Betul. Nah ini sehubungan dengan iman juga ini kan, kalau kita benar-benar disuruh mempersiapkan bekal kita sebelum nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Itu kan berkaitan dengan keimanan kita, dan kadar keimanan seseorang itu biasanya dikaitkan dengan hidayah. Ini nih belum dapat hidayahnya, entar aja dia masih muda gitu kan. Terus juga sekarang enak-enak gitu. Katanya juga harus dicari. Yang benar yang mana sih? Betul. Jadi sebetulnya kan sebelum kita terlahir di dunia ini, di zaman azali dulu, sebetulnya kita sudah berikrar bahwa kita ini adalah orang Islam yang akan selalu menyembah kepada Allah. Tinggal kemudian kita ini mau berpikir atau tidak tentang kekuasaan Allah. Maka yang namanya orang Islam, orang punya iman harus selalu talabul ilmi, Mbak. Dia harus selalu belajar terus, termasuk belajar agama gitu. Bahwa hidup kita ini akan terus meningkat kalau kita selalu mengupgrade diri itu. Jadi Mbak, untuk persoalan iman tentu saja kaitannya dengan Islam, ada pangejawantahan atau manifestasi dari semuanya itu ya. Rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang wajib dikerjakan, ibadah puasa bila Ramadan tiba, bagi yang kaya memberikan zakatnya, bila datang panggilan tanah suci, menunaikan tugas ibadah haji. Nah, jadi manifestasinya harus banyak gitu deh. Ini enggak kesaingan kan? Enggak dong. Atau kapan-kapan kita duet ya, kolaborasi ya kan. Kolaborasi. Tapi dengan adanya lagu-lagu tuh jadi liriknya lebih mudah dihafal, lebih mudah diingat. Gitu. Betul. Mbak Ina, ini ada pertanyaan kuis juga kan. Sebelum lupa boleh dong dikasih tahu dulu untuk teman-teman atau pemirsa di rumah dimanapun berada nih, se-Indonesia Raya. Silakan. Ya, pemirsa, seperti biasa di setiap sore kita akan bagi-bagi hadiah untuk pemirsa yang menyimak dan berhasil menjawab benar dari pertanyaan yang akan kita berikan. Bisa dilihat ya di layar. Jadi pertanyaannya sangat mudah sekali. Berapa jumlah rukun iman dan rukun Islam? Kita juga di sini udah kasih opsi untuk mempermudah pemirsa menjawab pertanyaannya. Nah, jawabannya maksud saya nanti bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp di bisa nanti dikirimkan ke pesan WhatsApp di 0882 2777 2423. Kami tunggu ya. Seperti itu. Jadi Mbak, langsung aja sekarang karena udah dikasih tahu nih kan pertanyaannya, langsung dijawab secepat-cepatnya. Nanti yang paling cepat dan paling tepat itu yang akan menjadi pemenang ya. Betul. Tapi nanti pengumumannya di akhir acara. Jadi harus sabar dulu kayak gitu. Oke, balik lagi nih Bu Adib. Ini jadi kalau ngomongin soal rukun iman ada juga rukun Islam. Nah, kalau tadi udah sempat dilakukan juga ya. Ini ada rukun Islam. Pengejawantahannya gimana sih maksudnya gitu kan ya? Gitu, ya. Jadi sebetulnya kalau orang itu beriman dan berislam itu kan ada manifestasinya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tadi kan sudah kita sebut dengan lagu ya. Cuman itu tuh buat yang nggak beriman kadang-kadang ditinggalin tuh jadi enak banget, meninggalkannya jadi enak banget gitu kan, ya. Nggak punya tanggung jawab, nggak punya tanggung jawab. Berarti dia memang nggak percaya pada hidup eskatologis ya, kehidupan setelah ini tuh apa itu, dia berarti nggak percaya. Kenapa? Nggak mempersiapkan semuanya dengan baik gitu.
Jadi kalau ada lagu Jawa juga Mbak, enaknya meninggalkan itu semua ya. Cokon codom rene yo, tak bisi irungokno, bakti wong tua, salat ping 5, poso padha tindakno, iku dawuhe Gusti, dawuhe kang wigati. Uwong ngaji kudu ngerti, nindakke lan angesti. Pancen rakasat mripat, tuno kalimpat-limpat, ninggal salat, poso zakat, yen mungkari papat. Jadinya sebetulnya kalau kita meninggalkan itu semua Mbak rukun Islam yang tadi, itu memang nggak kasat mata gitu, orang nggak ngerti kalau kita nggak sholat, dah sholat belum gitu bilangnya, kan kita jawabnya udah padahal belum, kan nggak tahu juga hari ini puasa nggak gitu kan, puasa padahal tadi makan, kan nggak tahu juga. Sebetulnya untuk meninggalkan itu sangat mudah untuk yang tidak beriman gitu. Maka kemudian di sini konsekuensi dari itu semua Mbak, bahwa kita punya iman, kita punya Islam, kita ikut di dalam sistem orang beriman dan orang berislam itu. Ya, jadi semua ya harus kita lakukan, kita tindakan. Kenapa? Tadi pertanyaannya kita harus 30 hari gitu, atau apa namanya dalam hitungan yang pas gitu. Ikut semua, nggak cuma 1 hari 2 hari, atau puasa kendang ya Mbak, aja sama belakangnya aja. Ya karena kamu sudah ikut di dalam sistem itu, kalau mau jadi orang Islam ya semuanya harus dilakukan gitu. Karena Mbak. yang kita tahu kan kalau kita melakukan dapat pahala, kalau enggak dapat dosa. Tapi sebenarnya di balik semua itu tuh ada manfaatnya juga kan ya, untuk tubuh kita sendiri, untuk kehidupan kita, bahkan masa depan kita juga, gitu kan ya Bu ya. Sebetulnya kalau Allah itu kan maha semuanya ya, maha sempurna, maha kaya, maha pemilik segalanya, maha. Allah itu udah maha, kagak butuh Mbak semuanya itu dari kita manusia. Udah kurang apa gitu. Sehingga kalau kita mau berpikir ya, satu ini memang kewajiban. Saya mau berislam, saya beriman, saya akan melakukan apa yang diperintahkan. Tadi kan kita sudah bahas surat Al-Baqarah 182, 183, 45 ya, kita udah bahas. Nah terus kita berpikir juga nih secara rasional, sebetulnya implikasinya semua itu kalau Allah udah kaya, untuk siapa sih? Kembalinya ke manusia juga. Coba perintah Allah itu apa sih yang nggak ada manfaatnya buat manusia gitu? Misalnya kita zakat, itu kan untuk tidak diri untuk sendiri Allah lagi ya. Untuk kebersihan, rizki kita disebarkan ke mustadafin ya, orang-orang yang memerlukan gitu. Kemudian ibadah kurban, kan tidak kemudian kita taruh di pohon, ini dipersembahkan untuk siapa lah gitu. Tapi kan ini semua dibagi-bagi ke masyarakat, jadi impactnya ke kesalehan sosial Mbak. Termasuk bagaimana kita berwudu itu untuk kebersihan kita juga. Pada saat kita COVID merasakan banget kan, ternyata ajaran Islam an-nadhafatu minal iman itu benar-benar ya menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Kita sholat juga, itu gerakan-gerakan sholat kita Masya Allah sudah berapa aja tuh risetnya tentang bagaimana kita ruku, kita sujud, duduk, itu semua ada manfaatnya bagi kesehatan manusia sendiri gitu. Maka Rasulullah bilang sumu tasihu gitu ya. Rasulullah juga bilang shollu kama ra'aitumuni usolli gitu. Karena puasa kita, kemudian juga sholat kita itu semua udah dipikirkan gitu, bahwa ini kemanfaatannya juga ada pada manusia. Nah, itu semuanya Mbak manfaatnya. Di antaranya ya masih banyak lagi manfaatnya, tapi kan nggak cukup ya. Nggak cukup waktunya kita bahas. Betul. Jadi sebagai manusia kita tuh sebenarnya nggak boleh sombong pemirsa, nggak boleh sombong Mbak Ina ya. Jadi kalau kita disuruh melakukan perintah, karena memang atas dasar lillahi ta'ala kepada Allah, sebenarnya bukan karena Allah yang butuh. Allah tuh nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Kita disentil dikit aja, kita udah mental deh gitu. Bahkan mentalnya bukan cuma ada di sini, tapi mental dari dunia juga bisa. Aduh, nggak usah bilang balik ya. Jangan sampai itu kan benar-benar harus dipersiapkan. Jadi ayolah, maksudnya kita kulik lagi, ternyata ada loh manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan untuk diri kita sendiri. Bahkan secara saintis atau secara penelitian ilmiahnya itu juga banyak ya. Banyak juga yang akhirnya menjadi mu'alaf setelah menemukan ada manfaat-manfaat itu, yang bagaimana kemudian Islam sangat indah mengatur seluruh lininya. La'allakum tatakun, la'allakum tashkurun. Biar kamu tambah takwa, biar kamu jadi orang yang bersyukur. Goal kita itu. Goal kita ke situ ya. Nah,
Mbak Ina, ini kayaknya tadi udah ada yang bunyi-bunyi aku denger ya. Betul. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan ini Ibu aku izin menyampaikan pertanyaan dari Ibu Rahmawati Putri dari Ngentak Bantul. Beliau bilang boleh tolong diceritakan kisah-kisah teladan Nabi atau sahabat Nabi yang berkaitan dengan tema sore hari ini. Oke. Teladan Nabi ya. Baik. Ding ding begitu ya. Soalnya ini benar-benar ini ya dari pemirsa sore hari ini ya. Terima kasih Ibu Rahmawati pertanyaannya ya. Tolong dikisahkan sebuah kisah yang berhubungan dengan tema ini. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi begitu. Yang pada waktu itu sudah berislam, tetapi dia mempunyai anak yang belum mau bergabung dengan Islam. Lalu beliau ini sahabat Nabi berkonsultasi sama Nabi gitu. Ya Nabi, boleh nggak kalau aku ini memaksa anakku biar beriman gitu ya, biar masuk ke dalam agama Islam, boleh nggak aku lakukan pemaksaan gitu ya? Ternyata kemudian Nabi mengatakan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Fama yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Kata Nabi begitu, menyebut sebuah ayat ya. Nggak ada pemaksaan di dalam memeluk agama itu. Jadi kalau tadi kita bicara iman, Islam, itu biarlah datangnya dari hati, pikiran dan juga tadi ya kita asyhadu alla ilaha illallah itu kan psikomotor ya, dengan apa yang kita lakukan. Jadi menurut Nabi, karena sebetulnya sudah jelas kok mana yang baik, mana yang benar gitu. Sehingga kalau kita berpikir, oh antariksa ini kayak gini kompleksnya ya. Oh pasti ini ada yang menciptakan tata surya yang demikian hebat. Kalau kita mau berpikir pasti ada pencipta itu. Pencipta itu adalah Allah dan sistem kepercayaan yang sudah dibangun dalam Islam itu adalah sistem kepercayaan yang sangat ideal. Sehingga kalau mau berpikir, maka dia pasti lama-lama akan mengimani juga apa yang ada di dalam Islam gitu. Jadi kata Nabi nggak usah pemaksaan. Kalau kita mau dakwah, makanya yang saya pilih pakai lagu-lagu, kemudian hadir di talkshow di televisi-televisi. Ternyata strateginya itu ya dengan lagu-lagu loh teman-teman. Kok dibocorin ya? Ini rahasia dapur ya. Dapur. Soalnya kalau pakai pemaksaan, ayolah kamu masuk ke Islam, nggak bakal kena karena sudah jelas sekali dalam Al-Quran bahwa nggak ada pemaksaan kok untuk masuk dalam agama Islam. Betul. Itu sebuah kisah ya, tapi karena spontan tadi saya belum mempersiapkan dengan baik. Ibu Rahmawati, thank you very much atas pertanyaannya. Masya Allah, terima kasih. Tapi udah dijawab dengan sangat apik, dengan sangat baik ya. Gitu ya. Mengena juga dan itu masuk banget di tema kita begitu. Oke. Dan juga ini mungkin untuk informasi pemirsa, bahkan saya sendiri dan juga mungkin Mbak Ina untuk introspeksi lagi. Jadi sebenarnya untuk memulai kadar keimanan seseorang itu dimulainya dari mana sih? Apakah mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari lingkup yang bagaimana, mulai dari seperti apa? Gitu. Sebetulnya pada saat kita lahir, kan kita sudah dalam suasana ini ya, kalau Mbak Tifa dari namanya sih sama Mbak Ina, lahir dalam keadaan berislam kan, jadi mudah sebetulnya untuk menerima itu semua ya. Jadi sebetulnya kalau di dalam keluarga itu pembiasaan tentang iman dan Islam mudah sekali untuk dilakukan gitu. Kalau saya mengalami di dalam keluarga saya itu ibu dan ayah ya selalu memberikan gambaran bahwa orang beriman dan berislam itu mudah gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita beriman dan berislam itu sama juga dengan kita kembali ke fitrah kita sebagai makhluk gitu. Selalu diingatkan bahwa yang namanya burung itu juga bertakbir gitu. Yang namanya hewan-hewan kecil, rumput-rumput itu semua bertakbir. Ya, makanya ada juga pembiasaan dari orang tua saya tentang lagu Wayahe Turu Kepati, Mbak. Udah ada di YouTube juga tuh. Wah, mantap. Wayahe turu kepati, manu wis padha tangi, rame kapiarse ngagungke asmane Gusti. Cicit cuwit, cicit cuwit, dede dilung, dede dilung, esok uduk gununge katon renggunu, gendo ojo ngantuk kae adzane wis nyeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisih wetan bang nerawang, ojo podo ongkang-ongkang. Kakang menyang blumbang, sesuci nuli sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu Mbak, Masya Allah. Merdu sekali ya. Terima kasih Mbak, nggak ada receh. Adanya yang gede nih gimana nih Bu? Transfer aja ya, oke. Transfer aja Cashless nanti. sekarang Bu. Saya menerima dolar Bu. Oh iya, baiklah. Jadi Mbak, itu tuh mengingatkan kita bahwa semua makhluk Allah tuh bertakbir. Iya. Mereka sebetulnya mengimani juga. Makanya kalau kita nggak beriman, nggak berislam, sebetulnya kita terlepas dari itu semua sebagai makhluk. Iya, Kemudian ada pembiasaan, ayo ndo itu adane wes nyeluk. Ayo Kang, ayo ke Blumbang, ayo kita nulis sembahyang, kita sholat gitu. Dengan itu semua, insya Allah pembiasaan sedikit demi sedikit di dalam keluarga akan jadi enak, Mbak. Betul, karena memang paling mudah juga ini untuk mengisi anak-anak yang masih kecil gitu kan, pas golden age-nya ya, Ya. di saat itulah dibentuk keimanan, Betul. ketakwaan dari kedua orang tuanya. Jadi ini PR buat orang tuanya juga sih untuk Betul. bisa mengarahkan ke arah yang lurus gitu, yang baik, memang yang diridhoi oleh Allah. Iya, betul, Mbak. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Keluarga. Di dalam Betul, sosiologi keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat yang sangat menentukan perubahan. Oke. Dan juga nih Bu Adib, ini kalau saya lihat kan kayaknya kalau di tokoh masyarakat, tokoh agama itu semakin tinggi level keimanan seseorang gitu, kayaknya kelihatan tambah soleh, tambah Gitu. bijak gitu ya. Itu apakah memang keimanan dan juga keislaman dan juga rukun Islam gitu itu akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang? Memancar, Mbak. Memancar, ya? Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain tuh udah dalam banget dirasain gitu. Jadi kalau rukun imannya udah betul-betul diyakini, rukun Islamnya dikerjakan, pasti manifestasinya itu nggak cuman kesalehan individual, tapi kesalehan sosial ya, kesalehan sosial gitu. Masih ngomongnya belibet banget ya. Kesalehan sosial. Jadi nggak cukup untuk dirinya sendiri tahajud di malam hari sampai nangis-nangis sampai trans gitu ya, sampai ekstase itu tidak cukup itu, tetapi kemudian impact atau dampaknya untuk lingkungan sekitar apa, dampaknya untuk masyarakat apa, dampaknya untuk peradaban apa, sehingga yang manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemanfaatannya, jangan sampai kita sholat tahajud terus, tapi sebelah rumah nggak bisa makan, jadi ingat tetangga ya, ingat gitu, tetangga. betul. Jangan sampai kemudian kita asyik sekali di dalam ibadah kita yang individual, tapi ternyata ada orang-orang di lingkungan sekitar kita yang masih buta huruf sehingga mereka nggak bisa thalabul ilmi. Kan harus kita lakukan, Mbak. Intinya indikatornya dari kesalehan itu terpancar, keimanan dan keislaman kita terpancar adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Ternyata memang ada alurnya. Mungkin di saat kita masih ngerasa wah fokusnya dengan diri sendiri, itu level keimanannya sudah ada, tapi mungkin masih di level seberapa gitu ya. Tapi nanti di saat kita sudah makin Ada yang tinggi, lebih expert lagi. iya, kita udah paham oh ternyata memang kita butuh aplikasi dan memang bukan hanya diri kita sendiri nih, kita harus memberikan manfaat. Dan bahkan memang kan ada cerita-cerita juga ya kalau nggak salah ya Bu ya, ada orang yang akhirnya masuk ke surga itu karena Dia penolong. iya gitu. Ada juga yang akhirnya sudah fokus banyak beribadah, tapi Betul. bisa juga masuk ke neraka karena terlalu fokus dengan dirinya. Dia nggak peduli dengan sekitarnya. Bahkan ada orang minta dengan tetangganya itu cuek gitu. Iya, jadi harus selalu ta'awun, tolong menolong Mbak, mengembangkan itu semua. Seperti juga pada saat beberapa waktu lalu saya diminta bicara tentang Isra Mi'raj gitu. Isra Mi'raj itu kan tentang perintah sholat, tetapi Rasulullah kan naik sekaligus turun, Iya. ya, naik lalu turun kan gitu, nggak naik terus, tapi ada turunnya, yaitu untuk mengembangkan kesalehan-kesalehan sosial itu, bukan hanya kemudian untuk dirinya sendiri. Siap. Oke Mbak Ina, boleh dong sekali lagi diingatkan nih untuk pemirsa, ayo masih ada waktu nih buat ikutan kuis nih, silahkan loh. Betul, untuk pemirsa yang ada di rumah, silahkan masih ada waktu. Kirimkan jawaban Anda yang benar melalui WhatsApp kami di 0882 2777 2423 ya. Kami masih tunggu di sini. Silahkan jawaban yang paling benar. Yuk. Oke, dan juga nih ini karena
aduh kita masih pengen ngobrolnya sampai nanti sampai tarawih sih sebenarnya. Sampai besok gimana? Sampai besok ya. Kita bikin podcast juga nih lama-lama nih. Iya. Tapi juga karena ini pemirsa butuh nih. Jadi sebenarnya apa sih yang kita perlu highlight sekali lagi mengenai tema kita rukun iman dan juga rukun Islam? Silahkan kesimpulannya seperti apa? Baik, terima kasih. Keimanan dan keislaman kita itu ada di dalam pikiran, rasio kita jalan di dalam perasaan, kita betul-betul merasakan dan saatnya bagi kita membuktikan untuk kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu aja deh kayaknya. Oke, siap. Padat sekali, sudah ada semuanya di situ ya. Oke, nah, Betul. Oke, ini kenapa Bu? Kok dari tadi kayak ngeliatin jam terus? Saya nih, Bu belum Adit? nyiapin takjil. Mau permisi dulu ya Mbak ya. iya, Kapan-kapan boleh, kita boleh. ketemu lagi deh ya. Siap, insya Allah. Terima kasih, Bu Sama-sama. Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu, ya. Mas, ya. Silakan Ibu.